cyclist, welcome to Bike Spa TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Oke guys, ketemu lagi bareng gua. Di video kali ini gua akan mencoba share 8 barang yang biasa gua bawa ketika gua lagi riding jauh atau long ride. Nah, barang ini gua akan coba urutkan dari yang tidak penting sampai yang paling penting. Nah, apa saja barangnya? Sebelum kita mulai video kali ini, gue mau ngingetin dulu untuk kalian tekan tombol lonceng di bawah agar kalian selalu terupdate video terbaru dari Bike Spa TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Oke guys, yang nomor 8 itu adalah power gel. Ini yang biasa gue bawa. Gue letakkan pada nomor 8 karena apa? Karena power gel ini sebenarnya penting nggak penting, karena kalau kalian tidak punya power gel, kalian mungkin bisa bawa snack lain yang bentuknya yang gulanya tinggi. Nah, untuk power gel sendiri itu ada dua, yang kafein dan non kafein. Nah, biasanya gue kalau misalnya yang intens banget, gue biasanya pakai yang kafein. Tapi kalau misalnya yang cuman long ride biasa, yang jauh, yang non kafein juga oke. Jadi dalam untuk power gel sendiri itu ada dua jenis, yaitu kafein dan non kafein. Nah, tergantung tubuh kalian bisa nggak menerima yang kafein. Biasanya itu dampaknya biasanya jantung kita tuh lebih agak berdebar-debar, seperti minum kopi lah istilahnya gitu. Kalau gue sudah biasa ya minum kopi tiap hari, nah, jadinya gue memilih untuk yang ada kafeinnya supaya lebih boostingnya lebih berasa banget di badan gue. Itu guys yang nomor 8, yaitu power gel. Nah, untuk rasa kalian boleh pilih lagi rasanya, karena macam-macam untuk rasanya. Oke guys, berikutnya adalah multi tools. Multi tools yang gue bawa biasanya yang kecil seperti ini. Nah, di dalamnya biasanya ada bermacam-macam kunci, terutama kunci L ya, karena kebanyakan itu di sepeda bentuknya itu menggunakan kunci L. Nah, oleh karena itu kunci L yang multifungsi seperti ini paling nggak harus kita bawa. Biasanya kalau lagi long ride itu kadang-kadang sadelnya yang goyang bisa kita kencengin, atau stemnya yang agak kendor, nah kita bisa kencengin dengan ini. Jadi sebenarnya ini sangatlah penting untuk dibawa juga, supaya kita terhindar dari hal-hal yang mungkin bisa mengganggu perjalanan kita. So, yang ketujuh menurut gua adalah multi tools. Berikutnya yang keenam yang biasa gua bawa yaitu ban dalam. Nah, ban dalam ini kalau bisa dibilang agak wajib lah dibawa. Karena apa? Untuk kita yang suka long ride, kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan. Kadang kita bisa kena batu dan ban kita tiba-tiba bocor. Nah, untuk melanjutkan perjalanan kita harus tetap sedia ban dalam. Kalau bisa spare-nya sampai 2 kalau benar-benar perjalanan kita sangat jauh. Jadi kalau kita keluar kota, seperti kalau saya sendiri itu seperti dari Jakarta Sentul atau Jakarta Rindu Alam, jadi saya biasanya spare ban dalam 1 untuk dibawa agar menghindari kalau terjadi apa-apalah, kalau misalnya bocor masih bisa saya melanjutkan perjalanan. Nah, untuk penggantiannya sendiri bagaimana? Nah, kita juga ada di video sebelumnya. Jadi untuk kalian yang mau belajar mengganti ban, kalian bisa cek video kita sebelumnya. Ini barang yang penting yang gua bawa bila gua riding jauh. Oke guys, alat berikutnya yang penting untuk dibawa yaitu penjungkil ban. Nah, kalau kita sudah bawa ban dalam, berikutnya yang harus kita bawa yaitu penjungkil ban. Ini juga sangat penting, karena apa? Kalau kita mau ganti ban kita, mengganti ban dalamnya, kita membutuhkan yang namanya penjungkil ban ini. Nah, dia itu standarnya ada 2, jadi satunya untuk menahan, satunya untuk membuka bagian yang berikutnya.
jadi lebih gampang lah. Ya kalau yang jago-jago biasanya cuma bawa satu, jadi dia bisa cungkil sekali, berikutnya dia bisa langsung ditarik gitu, jadi bisa langsung kebuka semuanya. Nah tapi itu yang sudah ahli, cuman kalau standarnya sih biasanya saya bawa 2 supaya lebih menghemat tenaga aja, karena kalau satu tuh butuh tenaga yang ekstra. Oke guys, ini tools yang gua taruh di nomor 5 yang menurut gua tools yang penting untuk dibawa setelah ban dalam. Oke guys, barang berikutnya yang penting yaitu pompa tangan. Setelah ban dalam, pencungkil ban, berikutnya yaitu pompa tangan. Nah, catatan gua untuk pompa tangan yang penting itu yaitu PSI-nya, yaitu tekanan maksudnya. Jadi kalau bisa untuk pompa tangan yang memiliki PSI tinggi. Supaya apa? Supaya pas kita memompa, kita bisa mencapai PSI-nya paling nggak 100. Jadi ban kita tidak gampang untuk bocor lagi. Gunanya seperti itu. Kalau pompa kalian tidak terlalu kuat memompa dengan PSI tinggi, maka takutnya pas kalian jalan tidak berapa lama itu akan bocor lagi. So pompa tangan pastikan PSI-nya tinggi dan bentuknya yang jangan terlalu gede juga, karena kalau misalnya kalian malas menaruhnya di frame, biasanya taruh di frame. Nah, kalian bisa taruh juga di kantong belakang. Nah, untuk kantong belakang pastikan bentuknya jangan terlalu gede-gede juga supaya lebih handy dan juga lebih enteng. Kurang lebih seperti itu untuk pompa tangan. Itu gua taruh di nomor 4. Karena selain untuk ban bocor, pompa tangan juga bisa kita gunakan apabila kita pas pagi-pagi lupa mempersiapkan sepeda, maka pas kita di jalan kita bisa gunakan pompa tangan juga supaya perjalanan kita pun lebih nyaman lah, kurang lebih seperti itu untuk pompa tangan. Oleh karena itu pompa tangan juga menjadi bagian barang yang penting yang untuk dibawa. Nah oke guys, kita masuk ke nomor 3. Nah barang yang penting di nomor 3 gue masukin yaitu ini dia guys. Nah duit ini penting banget, karena apa? Duit ini apabila kita di jalan air habis atau perlu makanan asupan atau gelnya sudah habis, jadi kita bisa mampir ke toko swalayan. Kalau di Jakarta itu kan banyak sekali, maka dengan adanya duit ini kita bisa membeli makanan dan minuman sehingga kita terhindar dari kelaparan pas di jalan. Ataupun kalau misalnya kalian ban bocor dan kalian butuh balik, nah dengan adanya duit kalian bisa terbantu oleh itu. So duit gue taruh nomor 3 karena ini merupakan bagian yang penting juga. Itu yang untuk nomor 3. Oke guys, yang nomor 2. Nah ini dia. Ini bagian yang kalau menurut gue sangatlah penting, nggak penting kalau orang lain bilang, tapi menurut gue ini merupakan hal yang harus wajib dibawa. Karena apa? Karena dengan barang ini kalau kita terjadi sesuatu yang fatal di jalan, kecelakaan, maka biasanya barang ini yang dibutuhkan. Barang itu apa? Ini dia, ID, KTP. Nah, kalau kita terjadi hal-hal yang fatal di jalan, maka orang itu melihat yang pertama adalah ID kita. Nah, jadi ID juga menjadi penting untuk kita bawa supaya kalau kita terjadi hal-hal yang sifatnya fatal, maka dengan adanya ID orang bisa tahu informasi di dalam ID kita, jadi dia bisa menolong kita. Kurang lebih seperti itu untuk ID. So kalian harus wajib untuk membawa ID supaya jaga-jaga lah, kurang lebih seperti itu untuk ID.
Oke guys, yang nomor satu, yang paling penting, yang wajib harus dibawa, dan biasanya juga hari-hari kita juga membawa ini, yaitu handphone. Nah, dengan ini, apabila kita terjadi sesuatu di jalan, misalnya ban bocor, terus ban dalam kita juga lupa membawanya, maka dengan handphone kita bisa menghubungi keluarga terdekat, atau kita bisa memesan ojek online mungkin di sini. Dan juga sekarang ini kan di aplikasi banyak bayar pakai handphone juga, sehingga kalau misalnya kita ke cafe, kita bisa bayar pakai handphone, aplikasi tertentu yang ada duitnya. Jadi lebih gampang untuk kalau kita tidak membawa duit, misalnya seperti itu. Dan juga handphone menjadi penting untuk alat komunikasi apabila terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan juga. Maka dengan handphone, orang-orang yang menolong kita itu bisa menghubungi orang-orang yang terdekat di keluarga kita, kurang lebih seperti itu. Maka handphone menjadi barang yang sangat penting, yang wajib dan harus dibawa. Oke guys, itu dia tadi 8 barang penting yang biasa gua bawa. Nah, mungkin kalian punya pertanyaan atau komen tentang video ini, kalian boleh tulis komen kalian di bawah, atau gua lupa mention sesuatu, atau kalian punya tambahan sendiri apa barang-barang yang penting juga. Nah, kalian bisa tulis pendapat kalian di bawah. Dan juga mungkin kalian bisa tulis juga pengalaman-pengalaman kalian mengenai barang-barang ini, tentang bersepeda kalian di jalan juga. Mungkin dengan barang-barang ini kalian tertolong. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa tulis juga komen-komen di bawah, supaya kita saling membagi pengalaman kita di sepeda. Dan juga untuk kalian yang punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, nah silahkan tulis ide kalian di bawah. Siapa tahu kita bisa buatkan video untuk kalian dan membuat kalian lebih terinspirasi lagi. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman pesepeda yang lain, biar kita sama-sama belajar mengenai sepeda. Karena dukungan kalian guys membuat kita lebih kreatif lagi. So, see you guys!